Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Nazilia Hamidah dan Eni Elok Zuni Safitri. Di sini kami akan membahas materi tentang mengembangkan kegiatan pembelajaran dan penjabaran penilaian pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai produk kurikulum pada level guru atau mata pelajaran. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetisi, kompetisi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetisi lulusan dan standar kompetisi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetisi atau SK, dan kompetisi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran atau pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, materi yang kedua tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara perinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada suatu silabus atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Secara umum, kalau dilihat dari konteks pelaksanaan pembelajaran. Yang selanjutnya tentang karakteristik pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran disusun tidak asal-asalan, akan tetapi disusun dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh. Di samping disusun dengan mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ini berarti fokus utama dalam perencanaan pembelajaran adalah ketercapaian tujuan. Dan untuk yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Prosedur pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada 6 prosedur berdasarkan kurikulum 2013. Yang pertama ada mengkaji silabus pada Kurnas atau kurikulum nasional. Jadi, maksudnya pengkajian silabus meliputi pengkajian terhadap kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, dan penilaian yang sesuai dengan kompetensi inti yang meliputi sikap kepada Tuhan, sikap diri, dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, kegiatan inilah
yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran yang membuat peserta didik aktif belajar. Yang kedua, menentukan tujuan. Maksudnya, menentukan tujuan pembelajaran dalam RPP paling tidak mengandung dua aspek, yaitu yang pertama ada peserta didik atau audiens, dan yang kedua ada kemampuan atau behavior. Aspek peserta didik dan aspek kemampuan ini berarti bahwa dalam tujuan pembelajaran peserta didik yang akan aktif melakukan berbagai hal dalam pembelajaran, dan peserta didik harus mampu untuk mencapai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan indikator dan KD. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan yang terakhir penutup. Kegiatan inti pembelajaran dirancang untuk membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, peserta didik dengan lingkungan, dan sumber lainnya. Cara yang dilakukan agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman dalam kegiatan pembelajaran, maka guru harus dapat menyusun kegiatan pembelajaran sesuai dengan kegiatan. Bisa mengamati, menanya, mengolah, dan menyajikan. Selanjutnya, penjabaran jenis penelitian. Penjabaran jenis penelitian dalam RPP harus sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, jika peserta didik diberi tugas untuk melakukan pengamatan di lapangan, maka penilaian yang dilakukan adalah penilaian mengenai proses pengamatan dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, ada menentukan alokasi waktu. Jadi, penentuan alokasi waktu dalam RPP harus sesuai dengan tingkat kesulitan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga dapat menentukan perkiraan waktu untuk mencapai kompetensi dasar tersebut dan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang beragam. Yang keenam, ada menentukan sumber belajar. Jadi, sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan, indikator, dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Sumber belajar yang digunakan tidak hanya buku pelajaran saja, akan tetapi sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran dapat berupa majalah, media elektronik, lingkungan belajar, lingkungan tempat tinggal, wawancara dengan narasumber, dan bisa dengan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, ada 4 alasan mengapa perencanaan pembelajaran perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Jadi, sesederhana apapun proses pembelajaran yang dibangun oleh guru, proses tersebut diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Guru yang melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan ceramah, tentu saja ceramahnya guru diarahkan untuk mencapai tujuan. Demikian, guru yang melakukan proses pembelajaran dengan menganalisis kasus, maka proses analisis kasus itu adalah proses yang bertujuan. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Maksudnya, proses pembelajaran minimal akan melibatkan guru dan siswa. Guru tidak mungkin berjalan sendiri tanpa keterlibatan siswa. Jadi dalam suatu proses pembelajaran, guru tanpa siswa tidak akan memiliki makna. Jadi butuh kerjasama antara keduanya.
Yang ketiga, proses pembelajaran adalah proses yang kompleks. Pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran, melainkan suatu proses pembentukan perilaku siswa. Siswa adalah organisme yang unik yang sedang berkembang. Siswa bukan benda mati yang dapat diatur begitu saja. Jadi, mereka memiliki bakat dan minat yang berbeda. Mereka juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi, itulah sebabnya proses pembelajaran adalah proses yang kompleks yang harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan mungkin terjadi. Yang terakhir, proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Jadi, banyak sekali teknologi yang dapat digunakan oleh guru untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Untuk menyampaikan materi, misalnya guru dapat memanfaatkan LCD dengan bantuan program komputer atau e-learning, bahkan email, blog, website, terus kemudian ada teknologi internet. Selanjutnya, mengenai fungsi perencanaan pembelajaran, ada 8 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi kreatif, yang mana pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi. Yang kedua, fungsi inovatif. Suatu inovasi hanya akan mungkin muncul seandainya kita memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan itu hanya mungkin dapat ditangkap manakala kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis. Selanjutnya ada fungsi selektif. Melalui proses perencanaan, kita dapat menyeleksi strategi mana yang kita anggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat ada fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik kepada guru, siswa, kepala sekolah, bahkan kepada pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Yang kelima ada fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program yang disusun. Yang keenam, fungsi akurasi. Proses pembelajaran berjalan tidak normal lagi manakala guru merasa kelebihan bahan pelajaran sehingga mereka merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan kebanyakan bahan yang harus dipelajari siswa. Jadi sebab keberhasilan diukur dari sejumlah materi pelajaran yang telah disampaikan pada siswa, tidak peduli materi itu dipahami atau tidak. Selanjutnya, fungsi pencapaian. Tujuan mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, melainkan membentuk manusia secara utuh. Manusia utuh bukan hanya berkembang dalam aspek intelektual, melainkan juga dalam sikap dan keterampilan. Yang terakhir, fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Melalui perencanaan menentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh siswa, materi mana yang sudah dan belum dipahami oleh siswa. Yang terakhir, mengenai manfaat pengembangan RPP. Yang pertama, melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Maksudnya, dengan
sebab perencanaan disusun untuk memperoleh keberhasilan, utamanya keberhasilan pembelajaran bagi siswa. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Perencanaan yang baik akan dapat memprediksi kesulitan apa yang akan dihadapi oleh siswa dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Dengan perencanaan yang matang, guru akan dengan mudah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali sumber belajar yang mengandung berbagai informasi. Jadi, siswa akan dihadapkan pada kesulitan memilih sumber belajar yang dianggap cocok dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Jadi maksudnya proses pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan berlangsung secara terarah dan terorganisasi. Maksudnya guru dapat menggunakan waktu seefektif mungkin untuk keberhasilan proses pembelajaran. Terima kasih telah menonton presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.